Di video kali ini kita akan ngobrol-ngobrol nih tentang iPhone 12. Kamu bisa lihat ya teman-teman, dia mungkin gue nggak akan bahas secara detail, mungkin gue lebih ke garis-garis luarnya aja yang sekiranya gue ini orang awam yang dulunya pernah pakai iPhone. Gue dulu pernah pakai HP iPhone 4, tapi so far sih memang kualitas untuk iPhone kalau misalkan ngeliat video atau foto itu lebih segar ya. Nah di sini kamu bisa lihat nih, nanti itu akan ada hadir 4 varian. Yang pertama itu iPhone mini, lalu ini yang paling kiri ini mini, lalu yang kedua itu mungkin ini sebutnya harusnya regular ya, dan Pro, dan lalu ini selanjutnya itu Pro Max. Jadi untuk harga dia relatif bisa bilang lebih murah ya teman-teman ya. Nanti kamu akan lihat mengenai harganya. Cuman yang pasti yang mau gue omongin di sini adalah ini adalah salah satu rumor yang kencang nih teman-teman, karena dijual dengan tanpa charger dan tanpa earphone. Ya bisa dibilang ini memang untuk layoutnya itu dia tidak mempunyai namanya lubang jack juga ya. Nah itulah yang mungkin bisa dibilang ini yang menjadi hot saat ini nih dari peluncuran iPhone 12. Lalu kalau misalkan kalian beli versi Max nya, dia ada satu kayak semacam di sini satu buletan itu, yaitu lidar scanner. Apa sih kegunaannya lidar scanner? Jadi dia bisa dibilang sebagai sensor optik untuk cahaya dan juga bisa untuk mengukur jarak benda objek di sekitarnya. Jadi ini diklaim dia selain dari aperture-nya yang menjadi 1,6, jadi dimana nanti kalau misalkan keadaan low light dia akan lebih bisa menerima banyak cahaya. Nah lidar scanner ini bisa juga nanti untuk mengkonversikan atau bisa juga mengcombine, yaitu namanya AR. Ingat ya, E dan R. Jadi augmented reality. Jadi nantinya kalau misalkan kamu punya suatu ruangan, jadi ini contoh yang gue baca di artikel ya. Jadi kalau misalkan kamu mau naruh sofa, mau naruh misalkan lemari, jadi kamu bisa langsung dapat perspektif ukuran tempat tersebut muat gak sih dengan benda tersebut. Yang pastinya sih kayaknya nih kalau untuk produk-produk IKEA yang saat ini udah ada AR-nya itu bakal lebih maju sih ya. Ingat ya teman-teman, di sini gua nggak disponsorin sama IKEA. Ya maklum lah masih sedikit subscribernya, jadi belum dapat sponsor. Nah tapi ya setengah-enggaknya gue pengen ngobrol-ngobrol santai aja sama kalian. Jadi kira-kira tampilannya seperti ini, tangkapan cahaya yang ditangkap oleh lidar scanner tersebut teman-teman. Oke, nah untuk selanjutnya di sini yang pengen gua sharing adalah untuk dari magnetnya sendiri, dia tuh sudah built-in magnet. Nah ini kamu bisa lihat ya, magnetometer di dalam sini. Jadi nantinya kalau misalkan kamu punya aksesoris yang ada kayak semacam ya elemental yang bisa ditarik oleh magnet, dia itu akan lebih ngeklop. Dan lagi kalau misalkan gue udah lihat beberapa video tayangan kayak semacam wireless charging, jadi dia akan lebih ngeklop gitu. Jadi benar-benar lebih greget lah, nggak gampang jatuh gitu. Gimana kalau menurut kalian? Cukup keren kan? Gue juga sebelumnya udah pernah bahas video apakah magnet itu berbahaya untuk handphone kamu. Jadi ini salah satunya adalah pembuktian ya, bahwa zaman sekarang bisa dibilang magnet itu tidak berbahaya untuk handphone kamu. Nah jadi kalau yang kalian masih komen di kolom komentar, kamu wajib nih nonton video sekarang ini nih ya. Nah jadi di sini kita lanjut lagi. Nah ini yang gue bilang tadi, secara otomatis iPhone 12 ini keluar, maka iPhone sebelumnya, iPhone XR dan iPhone 11 itu turun harga. Kamu bisa lihat ya. Memang di sini tertulis nggak secara jelas ya berapa kapasitas untuk storage-nya ya. Kayaknya kalau untuk iPhone 11 itu storage paling terendahnya itu kalau salah 64. Tapi kalau untuk iPhone 12 itu yang mininya itu yang terendahnya itu harganya itu 699, dia storage-nya itu 128. Jadi kalian harus perhatikan ya. Untuk secara storage-nya pun nih kalau menurut gue sih ya kayak macam ada peningkatan ya teman-teman ya. Nah untuk kualitas low light-nya pun kamu bisa lihat ya tadi ya. Kamu bisa lihat nih hasilnya ini benar bagus banget. Dan gue juga sempat ya kayak semacam bukan dengar sih, gue nonton langsung dari salah satu YouTuber di luar. Jadi mungkin mereka ada suatu kayak semacam niat untuk menjual Sony kamera mereka untuk mereka bisa beli iPhone 12 ini. Kenapa? Nah pas gue tanya kenapa yang tadi itu, karena iPhone 12 ini dia sudah mendukung namanya perekaman video, yaitu 10 bit, yaitu 10 bit teman-teman. Bayangin, nah itulah yang bisa dibilang menjadi cita rasa tersendiri, 10 bit HDR. Nah kalau kamu misalkan para videografer, kamu tentunya bisa ngerti ya, dengan kualitas 10 bit itu kamu akan bisa dapetin banyak warna yang bisa kamu olah nantinya dalam video kamu tersebut. Jadi kelihatan lebih benar-benar kayak kamera profesional tapi dalam bentuk handphone. Keren ya kalau menurut gue teman-teman ya. Nah ini kamu bisa lihat nih penampakan dari magnetnya ini seperti ini.
Nah, cuman ini informasi terakhir yang mau gue sampaikan. Memang saat ini untuk harganya itu kalau dikonversiin yang paling tinggi iPhone 10 Pro Max itu 1099 itu di Singapura. Dan itu nanti kira-kira tanggal 16 Oktober itu sudah akan di launching. Nah, cuman kalau di Indonesia kalian harus perhatikan ini teman-teman. Mesin CER penuh iPhone 12, iPhone akan diprediksi masuk di tahun 2021. Sekarang kan Oktober, November, Desember, mungkin Januari awal. Jadi kira-kira kalian harus nunggu sekitar 3 bulan lagi baru bisa ngerasain namanya iPhone 12. Ataupun kalau misalkan kalian beli di Singapura dan kalian masukin ke Indonesia, kalian harus daftarin tuh emailnya supaya kalian bisa fungsikan. Oh ya, satu lagi yang terakhir, ini HP sudah support 5G. Memang sih secara 5G di Indonesia belum secara merata ya. Tapi so far untuk jaringan 4G di Indonesia udah lumayan kok. Nah, mungkin ini sekilas aja obrolan gua ya, secara singkat impresi gua mengenai peluncuran iPhone 12 ini. Kalau bisa dibilang sih memang tadi kenapa dia nggak pakai ini, kenapa dia nggak pakai charger dan iPhone cukup bagus ya teman-teman ya. Karena dia untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Kalau kalian baca-baca di artikel Kompas ini kalian bisa nangkap maknanya dalam sih. Jadi dia walaupun tetap ya, ibaratnya perusahaan sukses tapi dia tetap peduli sama lingkungannya. Oke, segini aja dari gua. Jika kalian suka tentang pembahasan yang barusan kalian lihat, kalian jangan lupa kasih like dan share dan silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk dukung channel gua ini dengan cara subscribe ya. Ada 2 tombol di bawah yang kalian bisa tekan. Oke, sampai di sini aja dari gue Koyo and have fun. Dadah.